기억이 하나도 안 나. 내가 왜 거기 있었는지. 무서웠어. Hyun-woo memeluk istrinya yang menangis ketakutan. Mereka berdua akhirnya berteduh di bawah pohon ketika keluarga Hyun-woo beramai-ramai mencari Hae-in yang hilang. Hae-in cukup tersentuh dengan perlakuan keluarga Hyun-woo kepadanya, karena sebelumnya dia tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh keluarganya sendiri. Balik ke rumah orang tua Hyun-woo, mereka merasa canggung kalau harus tidur di kamarnya Hyun-woo. Kemudian, ketika membantu mengobati luka Hae-in, Hyun-woo sempat mencondongkan tubuhnya untuk menciumnya. Namun dia menahan diri dan pergi meninggalkan rumah. Setelah mempertimbangkan apakah akan kembali, Hyun-woo pergi ke toko keluarganya dan minum-minum dengan kakak laki-lakinya. Sementara itu, Hae-in tercengang melihat bagaimana Hyun-woo baru saja meninggalkannya setelah sempat berpikir sang suami akan menciumnya. Dia lalu pergi ke toko keluarga Hyun-woo dan mendengar bahwa suaminya itu sama sekali tidak ingin kembali ke kamar. Hae-in merasa kesal dan tidak tidur semalaman. 우리가 왜 같이 자? Pada saat yang sama, terungkap bahwa ayah Hyun-woo, baik Du-gwan, telah membocorkan berita tentang perceraian tersebut kepada orang lain, yang membuat keluarganya kecewa. Du-gwan mengunjungi Yong-song untuk memastikan bahwa dia tidak menyebarkan gosip tersebut. Di sana, Yong-song meyakinkan Du-gwan bahwa dia hanya mengatakan kepada ibunya, yang menderita demensia. Di tempat lain, Suchol menemukan sebuah video Hae-in yang sedang makan di rumah mertuanya dan terlihat bahagia. Dia menunjukkannya pada ibunya, yang merasa sedikit cemburu pada ibunya Hyun-woo karena Hae-in terlihat lebih bahagia di sana. Adegan berpindah ke kilas balik dari 2 tahun yang lalu. Tampaknya pasangan ini kehilangan bayi mereka dan Hae-in menyingkirkan barang-barang dari ruang yang telah mereka siapkan. Hyun-woo merasa tersinggung dengan sikap Hae-in dan memutuskan untuk tidur terpisah di kamar yang seharusnya menjadi kamar bayi mereka. Malam itu, Hyun-woo menangis diam-diam, sementara Hae-in berduka dan menyalahkan dirinya sendiri. Hal itu nampak menjadi permulaan keretakan hubungan mereka. Keesokan harinya, Hyun-woo kembali ke kamar dan mendapati istrinya sudah siap untuk pergi. Mereka bertemu dengan penduduk desa sebelum pergi dan nenek yang menderita demensia mengenali Hyun-woo dan memberinya nasihat tentang perceraian. Hal ini membuat keluarga baik panik dan menyuruh mereka cepat-cepat pergi. Hae-in kebingungan namun tidak terlalu memperhatikannya. Mereka akhirnya pergi dalam diam. 하그라, 감사합니다. Setelah berpisah, Misun mengenang ketika dirinya memberikan uang pada Hae-in untuk menyuruhnya putus dengan Hyun-woo. 나도 내가 이런 속물인지 몰랐지만 가족이란 우리 현우 그만 만나면 안 될까? 난 백현우 씨랑 못 헤어져요. Saat ini, dia kebingungan mempertanyakan perubahan yang terjadi dengan cinta mereka. Sementara itu, kedua pasutri itu sudah sampai di rumah ketika hujan turun dengan derasnya. Mereka bertemu dengan Eng Seong yang telah diundang oleh ibu Hae-in untuk tinggal di rumah yang ditinggali Hyun-woo dan Hae-in bersama. Beberapa saat kemudian, Hae-in bertemu dengan Eng Seong, yang berbohong kepadanya bahwa Hyun-woo tidak merasa terganggu dengan Eng Seong yang menginap di rumah mereka. Hae-in terlihat kecewa mengetahui hal tersebut. Dia tidak mengetahui bahwa Eng Seong merencanakan perpecahan keluarga Queens dan ingin menyingkirkan Hyun-woo supaya rencananya berhasil. 편하다면 나가실 건가요? 아니요. Kemudian, Hong Suchol menjelaskan pada Eng Seong bahwa semua rumah di Hong terhubung melalui jaringan bawah tanah. Meskipun mereka tampak memasuki rumah yang berbeda, pada dasarnya seluruh keluarga tinggal bersama. Begitulah cara sang ketua, Hong Mendae merancang strukturnya. Dan rahasia itu kini diketahui oleh Eng Song yang akan memudahkan pergerakannya di rumah itu. Hyun-woo menerima telepon dari pemilik anjing, yang berada di tempat perburuan.
Pria itu memberitahu Hyunwoo bahwa dia menemukan rekaman dashcam. Hari itu dari seorang pengantar gas. Hyunwoo mengambil kartu memori untuk memulihkannya karena rekaman tersebut telah dihapus karena memori kartu yang kurang. Di tempat lain, Hae-in terjebak dalam halusinasi lain namun kembali sadar ketika Eng Seong menangkapnya. Keduanya pergi untuk wawancara media, namun Eng Seong curiga dengan kesehatan Hae-in. Dia kemudian mengetahui dari Grace Go bahwa Hae-in belum pernah melakukan pemeriksaan kesehatan dengan keluarga. Dia meminta Grace untuk mencari tahu. Sementara itu, Dr. Hae-in memberitahunya bahwa jumlah sel darah putihnya terlalu rendah untuk terapi sel CAR-T. Dia lebih lanjut mengatakan padanya bahwa pada kondisi ini, para peneliti di Jerman akan menolak untuk melakukan terapi. Tetapi Hae-in bersikeras untuk pergi. Saat itu, Beomja tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Hae-in memberitahunya tentang penyakit dan pengobatannya yang membuat tantenya itu terkejut. Melihat Hae-in pergi ke Jerman tanpa suaminya, Beomja kemudian mengkonfrontasi Hyunwoo tentang hal itu karena dia tidak mengetahui tentang kepergian Hae-in. Lalu, saat berkemah dengan temannya, Hyunwoo terganggu dan dia terus mengkhawatirkan Hae-in. Hyunwoo menemukan video wawancara Hae-in, yang menyatakan bahwa dia ingin bepergian dengan Hyunwoo setelah dia mencapai mimpinya untuk mencapai penjualan 1 triliun won. Melihat hal itu, Hyunwoo berubah pikiran dan langsung berangkat ke Jerman. Sementara itu, dokter menolak untuk mengoperasi Hae-in karena jumlah WBC-nya yang rendah. Hae-in kesal dan mengunjungi tempat yang pernah ia kunjungi bersama Hyunwoo saat berbulan madu. Dia duduk di tangga lantaran Hells yang membuat kakinya sakit. Tiba-tiba, suaminya datang dan memakaikan sepatu sneakers putih untuknya. Di sana, Hyunwoo meminta maaf pada Hae-in karena dia seharusnya ada di sana untuknya. Hae-in mengakui bahwa dia juga ingin Hyunwoo bersamanya. Keduanya menangis kemudian berciuman yang menandakan mereka telah berdamai. 나의 진실